Let me try it. 让手。Oh, jam UK, sorry. Oh, sombong ya, Kak. Sekarang jam Indonesia bukan UK. Di Surabaya nanti. Jadi cuacanya Surabaya lebih panas, gitu kan. Juga di sana kita mengundang 2 negara dari Timur Tengah untuk uji coba. Ya. Piala Presiden 2025 sepertinya benar-benar akan jadi panggung spektakuler yang layak dinanti. Tahun ini, atmosfer turnamen lokal naik kelas karena bukan cuma diisi oleh klub-klub tanah air, tapi juga kedatangan 2 tamu istimewa dari luar negeri, Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris. Bagi Port FC, ini bukan pengalaman pertama mereka di Indonesia, mereka sudah pernah mencicipi panasnya atmosfer stadion dalam ajang AFC Champions League 2. Tapi untuk Oxford United ini adalah petualangan pertama mereka ke tanah air. Dan sambutan yang mereka terima, meriah, hangat, dan penuh kejutan. Bagi para penggawa Oxford, terutama selain 2 nama yang sudah familiar seperti Ole dan Marcheng, Indonesia sukses meninggalkan kesan mendalam. Mulai dari cuaca tropis, keramahan fans, hingga bocil-bocil yang tiba-tiba ikut latihan. Bahkan sang pelatih pun terlihat santai dan tersenyum lebar sambil menyalami para fans kecil yang datang tanpa undangan. Preskon resmi pun digelar dengan suasana penuh warna. Marcelino seperti biasa jadi pusat perhatian dengan kelucuan khasnya. Tapi ada momen langka di situ, Oli Romeni, pemain Oxford yang biasanya kalem, tiba-tiba ikut-ikutan tengil. Sepertinya efek ketularan dari Marcelino mulai terasa. Dan di tengah euforia tersebut datang kabar baru dari Pak Erik. Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait dan Lebanon dalam FIFA Matchday di Surabaya. Sebuah langkah besar yang makin menunjukkan keseriusan Indonesia membangun sepak bola dari semua lini. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bagaimana perjalanan turnamen ini akan membuka cerita-cerita baru yang layak dikenang dan resminya Timnas Indonesia yang akan menghadapi Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday nanti. Selamat malam, Pak Erik, Pak. Oh, jam UK, sorry. Oh, sombong ya, Kak. Sekarang jam Indonesia bukan di UK ya. Kita sangat excited juga buat turnamen ini. Kita baru juara Liga 1 kemarin dan saya punya semua gelar di Indonesia, tapi hanya Piala Presiden belum ada. So, semoga Oxford datang jangan terlalu serius. FC juga saya mau kalahkan Asnawi, so semoga kita bisa, tapi serius. Semoga kita dari Port FC bisa memberikan hiburan yang menarik buat seluruh masyarakat Indonesia karena kita juga datang dengan kekuatan yang kuat. Ya, sejarah baru sedang menunggu untuk ditulis. Untuk pertama kalinya, Piala Presiden yang selama ini hanya menjadi panggung bagi tim-tim lokal, kini berevolusi menjadi turnamen pramusim berkelas internasional. Konsepnya berubah total, bukan sekadar pemanasan sebelum liga, tapi ajang adu kualitas dengan klub-klub luar negeri. Dan Oxford United, tim asal Inggris, menjadi salah satu perwakilan yang rela menempuh perjalanan 17 jam demi satu hal, bermain di depan publik sepak bola Indonesia. Memang Oxford bukan Manchester United, tapi jangan salah, antusiasme yang menyambut mereka di Indonesia bisa dibilang bahkan lebih menggema dibanding tur pramusim MU di Malaysia beberapa waktu lalu. Karena kalau bicara tentang fanatisme, publik sepak bola Indonesia nggak pernah main-main. Nama-nama seperti Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand langsung jadi incaran fans sejak mendarat. Ole, yang notabene striker Timnas Indonesia, akan kembali ke lapangan sebagai lawan dari sesama pemain Liga 1. Dan tentu saja, banyak yang berharap ia nggak kena geprek oleh rekan-rekannya sendiri karena status bintang tak membuat lapangan jadi tempat yang ramah. Pelatih Oxford United, Gary Roward, menegaskan bahwa di Piala Presiden ini, semua pemain akan diberi kesempatan bermain. Bukan cuma ajang uji coba, turnamen ini juga jadi momen untuk melihat siapa yang pantas dipromosikan ke tim utama. Dalam hal ini, Marcelino tentu tak boleh lengah. Apalagi kabar berhembus bahwa dirinya mungkin akan dipinjamkan ke NAC Breda, klub divisi 2 Belanda. Masuk akal sih, tapi kalau masih ada peluang bersinar di Oxford, kenapa enggak digas habis-habisan? Pelatih Gary bahkan mengutip kisah nyata tentang Daniel Sturridge yang dulu sempat dipinjamkan ke Torquay.
Awalnya tak diperhitungkan, tapi performanya di sana justru membuka mata klub-klub besar di Inggris. Itulah sepak bola yang tidak pasti, yang penuh kejutan. Siapa tahu pemain yang sekarang dianggap cadangan justru jadi pilar utama beberapa bulan lagi. Saya pikir semua orang punya kesempatan. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Saya ingat beberapa tahun lalu saat saya masih menjadi pemain dan Sturridge dipinjamkan ke Torquay. Bermain cukup baik, tetapi tidak menyangka bahwa ia akan menjadi pemain nomor 9 utama. Lalu sebulan kemudian, klub-klub Liga Inggris mulai meliriknya karena ia sedang dalam performa terbaiknya. Jadi itu bisa saja terjadi. Itu terjadi selama bertahun-tahun dalam dunia sepak bola. Saya selalu berpikiran terbuka. Beberapa pemain itu bisa kembali dan benar-benar melangkah maju dan masuk ke tim utama. Mereka mungkin akan kembali dan tidak berada di level yang sama dan kami mungkin harus membuat keputusan yang berbeda. Tetapi itulah hal yang menyenangkan di musim ini. Sangat menyenangkan melihat siapa yang berhasil, ucap pelatih asal Inggris tersebut. Dikutip dari oxfordmail.co.uk. Ya, meski turnamen ini disusun dengan nuansa profesional dan serius, tetap saja ada satu hal yang tak boleh hilang dari sepak bola, kesenangan. Dan itulah yang tampak begitu nyata saat sesi jumpa pers resmi antar tim digelar. Di tengah suasana formal dengan lampu kamera menyala dan mikrofon berjejer rapi, justru muncul tawa dan candaan yang membuat atmosfer jadi hangat. Seperti biasa, Marcelino tampil sebagai biang kerok kegaduhan. Tengil, santai, tapi tetap menghibur. Namun kejutan datang dari sosok yang biasanya lebih kalem, Ole Romeni. Entah karena sudah terlalu sering satu kamar dengan Marceng atau memang sudah menyatu dengan vibes-nya, kali ini Ole ikut-ikutan tampil iseng. Gaya ngomongnya di atas panggung, petantang petenteng, pede banget, bahkan sampai berani bercanda di hadapan pejabat publik tanpa beban sedikit pun. Yang bikin publik makin ngakak adalah saat Ole dengan sok nyuruh Pak Marwar dari pihak penyelenggara buat ngoper bola, lalu dengan santainya dia juggling di atas panggung. Dan ya, ini bukan pertama kalinya dia bikin momen random. Kita masih ingat waktu dia tiba-tiba nepok pundak Presiden RI dengan santainya. Tapi kali ini, kayaknya udah naik level, randomnya udah masuk kelas dunia. Meski begitu, di balik semua kelucuan itu, Ole tetap menunjukkan kualitasnya. Saat lomba juggling dimulai, cuma dia dan Klok yang terlihat konsisten, tenang, dan stabil. Sisanya? Ya, anggap saja partisipasi adalah bentuk penghargaan. Yang penting ikut seru-seruan dulu. Ya, di sisi lain, setelah beberapa hari menjalani rutinitas di Indonesia, para penggawa Oxford United tampaknya mulai mengalami semacam culture shock yang cukup lucu sih. Dari suhu panas yang menyengat sampai kelakuan warga lokal yang kelewat ramah, semua terasa kontras dengan suasana Inggris atau Eropa yang cenderung elu-elu, gue-gue. Tapi justru disitulah keunikannya. Para pemain Oxford terlihat kaget sekaligus kagum ketika melihat segerombolan bocil tiba-tiba ikut nimbrung di sesi latihan. Tapi bukannya diusir atau dianggap mengganggu, pelatih Gary Rowett justru dengan sabar dan santai meladeni mereka, bahkan sempat tersenyum melihat antusiasme khas anak-anak Indonesia. Dan dari situ terlihat satu hal, mereka mulai nyaman, betah. Mungkin cuaca panas memang masih jadi musuh utama, tapi selebihnya, interaksi yang hangat, sambutan yang tulus, dan tawa-tawa kecil yang muncul di luar lapangan membuat pengalaman mereka di Indonesia jadi lebih dari sekadar tur pramusim. Ini jadi memori yang akan mereka bawa pulang. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti mereka akan kembali, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari cerita besar sepak bola Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut Piala Presiden 2025 sebagai edisi paling berbobot sepanjang sejarah turnamen ini digelar.
dan itu bukan sekadar klaim. Kehadiran tim-tim asing seperti Oxford United dan Port FC jadi simbol kuat bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional. Menurut Pak Erik, antusiasme publik terhadap turnamen ini mencapai titik luar biasa. Tiket 3 hari pertama langsung ludes terjual. Ini bukan lagi sekadar ajang pemanasan jelang Liga, Piala Presiden kini sudah berubah wajah. Ia menjadi etalase kemajuan sepak bola nasional, representasi ambisi besar Indonesia untuk naik kelas di panggung dunia. Piala Presiden 2025 harus jadi ajang yang membanggakan di dalam maupun luar negeri, tegasnya. Sementara itu, Marwara Rait, selaku Ketua Steering Committee Turnamen, turut menegaskan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme dalam pengelolaan ajang ini. Ia menyoroti bahwa sejak awal Piala Presiden tidak bergantung pada anggaran pemerintah. Tidak satu rupiah pun berasal dari APBN atau BUMN. Kami ingin membangun industri olahraga yang benar-benar mandiri, ujarnya. Seluruh pembiayaan berasal dari sektor swasta dan sebagai bentuk transparansi, Piala Presiden juga diaudit langsung oleh PricewaterhouseCoopers, salah satu auditor independen terkemuka di dunia. Inilah wajah baru Piala Presiden. Lebih modern, lebih transparan, dan lebih siap membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ya, sementara itu, kabar penting datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pernyataannya kepada awak media termasuk bolasport.com, Erick memastikan bahwa Timnas Indonesia akan segera menjajal kekuatan dua lawan yang cukup tangguh, Kuwait dan Lebanon. Kedua negara ini akan diundang resmi untuk laga FIFA Matchday yang akan digelar dalam waktu dekat. Langkah ini bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk tantangan yang jauh lebih besar, yaitu putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini, Garuda Muda akan bersaing dengan tim-tim raksasa Asia dari kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Persaingannya ketat, hanya ada 2 tiket yang tersedia. Dan itulah mengapa laga melawan Kuwait dan Lebanon dianggap sangat strategis. Level permainan mereka dinilai setara dengan calon lawan-lawan Indonesia di babak kualifikasi nanti. Ini bukan sekadar uji coba, tapi simulasi nyata menghadapi gaya bermain khas Timur Tengah. Kuat, cepat, dan penuh taktik. PSSI tampaknya paham betul bahwa lolos ke Piala Dunia 2026 bukan sekadar mimpi kosong. Ini adalah misi besar dan semuanya dimulai dari laga-laga penting seperti ini. Ya, sudah jadi rahasia umum kalau bermain melawan tim-tim Timur Tengah itu nggak pernah mudah. Bukan cuma karena kualitas teknik dan fisiknya yang mumpuni, tapi juga karena gaya main mereka yang, ya, bisa dibilang licin. Mereka dikenal lihai memainkan tempo, jago provokasi, bahkan kadang tak segan menggunakan segala cara demi meraih kemenangan. Dan kalau sudah bicara soal kualifikasi Piala Dunia, level intensitasnya naik berkali lipat. Apalagi kalau mereka jadi tuan rumah, tekanan atmosfer stadion, keputusan wasit yang bisa bias, hingga permainan psikologis dari awal sampai akhir, semuanya jadi tantangan nyata bagi tim seperti Indonesia. Itulah sebabnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak mau Timnas Indonesia masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tangan kosong. Sebagai bentuk persiapan serius, PSSI mengundang Kuwait dan Lebanon untuk FIFA Matchday. 2 negara yang secara gaya bermain punya kemiripan dengan tim-tim Timur Tengah lain seperti Qatar, Arab Saudi, atau Irak. Bukan sekadar uji coba, laga ini adalah simulasi tekanan nyata. Ini latihan mental, fisik, dan strategi. Karena jika ingin lolos ke Piala Dunia, Garuda harus siap menghadapi permainan curang dengan kepala dingin dan kaki tetap tajam. Dan semua itu dimulai dari sekarang.
Ya, dari itu semua, disinilah semuanya bermula. Piala Presiden 2025 bukan hanya tentang siapa yang keluar sebagai juara, tapi tentang bagaimana setiap pertandingan membuka bab demi bab cerita baru yang akan terus dikenang. Dari sorotan media internasional, sambutan hangat publik, hingga momen-momen tak terduga di dalam dan luar lapangan, turnamen ini telah membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru. Di saat yang sama, babak lain pun tengah disiapkan. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi dua lawan berat dalam laga FIFA Matchday, Kuwait dan Lebanon. Uji kekuatan yang tak sekadar menjadi pemanasan, tapi bagian dari misi besar, melangkah ke panggung dunia, Piala Dunia 2026. Cerita besar sedang ditulis, dan kita semua ada di halaman pertamanya. Mari kita nikmati, dukung, dan bersiap jadi saksi dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar turnamen. Ini tentang mimpi yang perlahan jadi kenyataan. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!